saksi-saksi di depan rumah yang merupakan ini adalah kerabat dari pemilik rumah mewah di Pulau Gadung, Jakarta. Dugaan sementara ini adalah perampokan yang terjadi pukul 8 pagi tadi di Pulau Gadung, Jakarta. Kronologis kejadian, atas informasi yang kami dapatkan dengan saksi Sela Putri yang datang ke Pospol Kayu Putih melaporkan terjadi perampokan di tempat kejadian perkara. Dan informasi yang kami dapatkan ada 11 korban, 6 korban meninggal dan 5 orang luka yang saat ini masih dirawat di rumah sakit terdekat. Dan hingga saat ini kami masih menantikan informasi pastinya jumlah korban yang tewas. Dan saat ini situasi terkini di lokasi, polisi masih memasang garis polisi dan polisi masih memastikan bukti-bukti yang bisa dijadikan pemeriksaan atas pelaku. Dan hingga saat ini pelaku yang diduga melakukan pembunuhan berencana di rumah pemilik masih dalam pencarian polisi. Di Semarang pada pukul 18:24 waktu Indonesia Barat. Pesawat dengan nomor IW1896 ini keluar dari lintasan setelah mendarat di landasan 31 Bandara Ahmad Yani. Presiden Direktur Lion Air Group Edward Sirait mengungkapkan saat pendaratan cuaca terpantau hujan. Meski begitu mereka masih menunggu hasil lebih lanjut dari lembaga yang berwenang. Pesawat Wings Air dengan nomor IW1896 ini memuat 68 penumpang dan 4 kru pesawat dan semuanya diketahui dalam keadaan selamat serta sudah dievakuasi ke terminal. Petugas Densus 88 bersama Polres Cimahi menggerebek lokasi rumah kontrakan terduga teroris yang berada di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat malam ini. Lokasi ini menjadi lokasi yang kedua dari 3 tempat yang dihuni oleh terduga teroris yang ditangkap di Purwakarta. Personil petugas gabungan ini menggerebek rumah kontrakan yang berada di Kampung Kebon Kelapa, Desa Tani Mulia, Kabupaten Bandung Barat. Petugas bahkan sempat melepas sejumlah tembakan peringatan sebagai antisipasi keamanan. Ada sejumlah barang bukti yang dikumpulkan dan disita petugas untuk penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya petugas gabungan juga sudah menggerebek rumah kontrakan pertama di Kampung Sukamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat sore tadi pasca upaya penangkapan 4 terduga teroris yang berada di Purwakarta. Dalam insiden di Purwakarta, polisi berhasil menewaskan 2 terduga teroris sementara 2 lainnya terluka. Kami akan kembali mengajak Anda bergabung bersama rekan kami, Egit Hapsari, yang saat ini berada di TKP di Purwakarta, Jawa Barat. Egit, tadi sempat ditanyakan kepada Humas Polda Jawa Barat, bagaimana atau apakah mereka menyewa dan tinggal di sana. Tadi dikatakan sepertinya menyewa, tetapi dari pantauan Anda di lapangan, dari informasi yang Anda bisa gali dari orang-orang yang ada di sana, bagaimana? Apakah mereka tinggal di situ atau mereka menyewa? Seperti apa ya?
Zakia, senada dengan pernyataan dari Kabid Humas Polda Jawa Barat tadi, memang informasi terakhir yang kami peroleh dari warga sekitar ini ternyata keempat terduga teroris ini bukan merupakan warga sekitar yang menghuni Desa Cibinong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, melainkan keempat terduga teroris ini ternyata baru datang kemarin untuk menyewa salah satu keramba milik warga sekitar. Namun untuk menggali informasi terkait hal tersebut, saat ini saya sudah bersama dengan dua orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Ajun. Bapak Ajun ini merupakan pemilik dari keramba yang disewa dua orang terduga teroris yang merupakan TKP kedua. Dan narasumber kedua saya adalah Bapak Eman Sulaiman, ini merupakan Ketua RW 3 yang berada di sini bersama saya. Yang pertama saya akan bertanya dahulu kepada Bapak Ajun yang merupakan pemilik dari keramba yang disewa. Selamat sore Bapak. Sore. Ya. Bapak bisa diceritakan asal-usul dari kedua terduga teroris yang menyewa keramba Bapak ini Pak? Ya, jadi gini ya Pak. Ya waktu hari Sabtu itu sekitar jam 9 itu ada orang yang mau mancing empat orang untuk memancing ke Balong. Ya sama bapak itu dibawakan ke Balong. Nah, setelah itu setelah mancing sekitar jam 12 yang dua orang itu dia pengen tahu ke kampung, dibawa ke kampung. Ya di kampung emang di Balong itu kan nggak ada makanan ya, karena dibawa ke kampung ya kalau di kampung kan ada makanan dikit-dikit. Setelah itu ngobrol, nah di situ juga pernah saya sempat juga dikenalkan sama mereka yang dua orang itu. Ya saya juga pernah tanya ke mereka itu, dia emang mau mancing, lagi mancing di kolam terapung. Saya tanya dari mana, dari Kerawang. Setelah itu ya saya juga udah langsung nggak ada di situ lagi. Ya mungkin sekitar jam 1 atau jam 2 sama bapak itu balik lagi ke kolam terapung. Nah setelah itu udah nyampe ke kolam terapung, mungkin jam 4 itu bapak juga pulang karena si kolam terapung itu dikosongkan kan. Nah, mereka mau nginap, ya kata bapak ya silahkan aja nginap, nggak apa-apa, orang itu kan kosong. Nah setelah itu ya mungkin dia nginap, paginya lagi bapak datang mungkin bawa makanan untuk makanan dia. Saya makan sekitar jam 9 atau jam 10 dia ikut lagi yang beda orang, yang dua orang karena kan orangnya 4 orang ya. Nah, ikut ke rumah, di rumah itu ya dikasih makanan ya semacam kelapa lah gitu. Setelah lagi makan kelapa langsung disergap. Di rumah ini maksudnya keramba Bapak atau rumah tinggal Bapak? Rumah tinggal bapak. Ada di lokasi yang berbeda ya? Iya, lokasi berbeda gitu. Bisa saya konfirmasi kembali, ternyata 4 orang terduga teroris ini tiba di sini pukul 9 pagi hari Sabtu ya Pak ya? Iya, jam 9 pagi. Mereka ini datang langsung berempat atau berdua dan kemudian dikenalkan kembali dengan 2 orang lainnya? Berempat. Langsung berempat? Iya, berempat. 4 orang langsung meluncur ke kolam terapung karena dia mau mancing. Alasannya mau memancing begitu? Iya, betul. Bisa Bapak ingat kembali apa ada barang-barang yang dibawa ke 4 terduga teroris ini pada saat menghampiri Bapak? Ya kata bapak sih ada yang sebuah rangsel ya, rangsel cuma nggak gede yang maksimal lah. Ada antara 2 atau 3 karena bapak juga lupa kata. Sebelumnya apa Bapak pernah melihat keempat orang ini Pak? Gimana Bu? Apa Bapak pernah melihat keempat orang ini sebelumnya? Apakah sebelumnya keempat orang ini sering meminjam keramba warga begitu Pak? Oh enggak, baru kali itu aja ketemu sama orang itu. Begitu juga di sekitar sini warga tidak ada yang mengenal keempat orang ini Pak? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Mengenai keramba Bapak ini kalau boleh tahu, apa keramba yang ada di sekitar Waduk Jatiluhur ini memang biasa disewakan kepada warga atau bagaimana Pak? Kalau untuk dari PJT sih ya disewakan gitu ya. Kalau untuk orang yang mau mancing ya silahkan aja gitu. Karena kan mancingnya juga dari luar keramba gitu. Ya mungkin untuk mancing duduk aja gitu. Boleh-boleh aja, bebas lah gitu. Kerambanya memang disewakan untuk diinapkan begitu Pak? Oh tidak. Kalau kosong nggak ditempatin ya silahkan aja. Kalau mau menginap orang mancing itu ya silahkan. Bapak kan bersama keempat terduga teroris ini cukup lama seharian berpindah-pindah tempat. Apa ada cerita-cerita yang dibagikan oleh keempat orang tersebut Pak? Kalau masalah itu saya kurang tahu. Karena itu yang menghadapi itu bapak saya. Gitu. Nggak tahu berbicaranya apa-apa saya juga nggak tahu. Jika Bapak lihat dari perawakan keempat orang ini, apakah ada beberapa hal yang Bapak nilai mencurigakan? Oh nggak ada sama sekali. Saya sendiri aja nggak curiga bahwa itu dia teroris itu. Pak Ajun ini juga tadi berada cukup dekat dengan lokasi penggerebekan pada saat penembakan juga ya Pak ya? Ya. Bisa Bapak ceritakan situasi pada saat penggerebekan dan penembakan itu Pak? Ya waktu tadi siang ya sekitar jam 12 lah.
waktu penembakan yang di mana di area di Balong, kalau di kolam terapung, saya ada di lokasi sekitar 20 meter lah kurang lebih, karena bareng sama Densus ya, dibawa ke situ. Ya waktu udah dikasih peringatan si dua orang itu yang ada di dalam saung itu, tapi mereka sekitar 15 menit baru dia keluar lewat jendela, dia mau melawan lah, bawa golok. Nah, setelah dibawa golok, sambil ngimbing golok, langsung ditembak di situ, di tempat. Jadi memang terduga teroris yang pertama ini berusaha untuk melawan polisi, begitu Pak ya? Iya, betul. Yang terduga teroris keduanya bagaimana Pak? Yang dua yang di kolam itu. Yang satu lagi sekitar 5 menit atau 3 menit, dia keluar lagi muncul, dia sama juga melawan. Langsung ditembak di situ. Selanjutnya bagaimana? Ya setelah ditembak itu, ya udah nggak ada ini lagi, ya akhirnya langsung diperiksa di dalam saung itu, takutnya ada bahan peledak atau apa, ya tapi alhamdulillah nggak ada bahan peledak itu mencurigakan, cuma ada dokumen-dokumen katanya, kata Densus itu. Terima kasih Pak Ajun atas waktunya. Nah, saya akan beralih ke narasumber kedua saya adalah Bapak Eman Soleman, Ketua RW 3 Desa Cibinong ini. Selamat sore Pak. Sore. Bapak, sejauh penglihatan Bapak gini, apakah Bapak juga sebelumnya pernah melihat atau mengenal keempat orang terduga teroris ini, Pak? Sama sekali tidak. Jadi tiba-tiba kejadian ini secara spontan warga mendengar suara tembakan aja. Jadi nggak ada kecurigaan apapun karena di sini lokasinya kan setiap menjelang hari libur suka ada kegiatan memancing dari luar kota Purwakarta ini. Bisa dipastikan bahwa keempat terduga teroris ini bukan warga desa Cibinong ya Pak ya? Bukan. Bapak sebelumnya bisa diceritakan bagaimana ini bisnis keramba yang dijalankan oleh warga di sekitar Waduk Jatiluhur ini, apakah biasanya disewakan atau bagaimana Pak? Setahu saya ini kalau untuk yang memancing tidak ada istilah sewa, terkecuali ada getek-getek yang di pinggir itu memang sistemnya disewakan. Kalau yang untuk di kolam itu siapa aja yang ikut mancing asal dia sopan teratur biasanya bisa ikut. Cuma itu aja yang saya tahu kayak. Apa ada semacam sistem pendataan bagi warga luar desa Cibinong yang kiranya ingin berkunjung ke waduk untuk memancing begitu Pak? Kalau untuk pendataan nggak ada, soalnya kan ini kan zonanya zona perairan bukan daratan gitu. Kalau daratan memang iya saya suka ada pendataan, untuk perairan kan di sini juga ada sejenis patroli dari Polair gitu. Jadi kan kurang tahu persis untuk tamu-tamu kan kebanyakan ini banyak sekali gitu, apalagi menjelang hari-hari libur begini gitu. Biasanya ada patroli Pak? Ya ada memang dari. Bagaimana mekanismenya? Ya kalau patroli biasa keliling aja gitu. Ya dia juga mungkin udah mengetahui ada kejadian kayak gini. Kalau dari warga semua juga nggak ada yang tahu gitu. Tidak ada satupun warga yang mengenal keempat terduga teroris ini begitu Pak? Tidak sama sekali. Tidak. Tadi mengenai sistem pengamanan nih Pak di sekitar Waduk Jatiluhur ini, patroli tersebut dilakukan secara berkala atau seperti apa Pak? Itu tiap hari juga ada sistemnya dari Satpol Air gitu, yang ada di lingkungan Waduk Jatiluhur ini. Gitu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya Zakia, itu tadi perbincangan saya bersama dua orang narasumber saya. Ada Bapak Ajun, pemilik keramba yang disewa oleh dua orang terduga teroris, dan Bapak Eman Soleman yang merupakan Ketua RW 3. Jika bisa saya rangkum perbincangan saya tadi, ternyata keempat terduga teroris ini bukan merupakan warga desa Cibinong, tempat kejadian perkara penggerebekan dan penangkapan ini. Karena empat terduga teroris ini ternyata warga luar yang mengaku berasal dari Karawang, yang datang pada hari Sabtu lalu pukul 9 pagi dan kemudian menghampiri Bapak Ajun yang merupakan salah satu pemilik keramba yang ada di tepi Waduk Jatiluhur ini, dan kemudian ia menyampaikan maksudnya untuk memancing, namun kemudian ia pun mengajak kedua orang temannya lagi yang merupakan dua orang terduga teroris lainnya, dan itu berakhir pada penangkapan dan juga penembakan dua orang terduga teroris di dua TKP yang berbeda di tepi Danau Jatiluhur ini. Suasana tangis haru
saksi-saksi di depan rumah yang merupakan ini adalah kerabat dari pemilik rumah mewah di Pulau Gadung, Jakarta. Dugaan sementara ini adalah perampokan yang terjadi pukul 8 pagi tadi di Pulau Gadung, Jakarta. Kronologis kejadian, atas informasi yang kami dapatkan dengan saksi Sheila Putri yang datang ke Pospol Kayu Putih melaporkan terjadi perampokan di tempat kejadian perkara. Dan informasi yang kami dapatkan ada 11 korban, 6 korban meninggal dan 5 orang luka yang saat ini masih dirawat di rumah sakit terdekat. Dan hingga saat ini kami masih menantikan informasi pastinya jumlah korban yang tewas. Dan saat ini situasi terkini di lokasi, polisi masih memasang garis polisi dan polisi masih memastikan bukti-bukti yang bisa dijadikan pemeriksaan atas pelaku. Dan hingga saat ini pelaku yang diduga melakukan pembunuhan berencana di rumah pemilik masih dalam pencarian polisi. Di Semarang pada pukul 18:24 waktu Indonesia Barat. Pesawat dengan nomor IW1896 ini keluar dari lintasan setelah mendarat di landasan 31 Bandara Ahmad Yani. Presiden Direktur Lion Air Group Edward Sirait mengungkapkan saat pendaratan cuaca terpantau hujan. Meski begitu mereka... Ternyata 4 orang terduga teroris ini tiba di sini pukul 9 pagi hari Sabtu ya Pak ya? Ya, jam 9 pagi. Mereka ini datang langsung berempat atau berdua dan kemudian dikenalkan kembali dengan 2 orang lainnya? Berempat. Langsung berempat? Ya, berempat. 4 orang langsung meluncur ke kolam terapung karena dia mau mancing. Alasannya mau memancing begitu? Ya, betul. Bisa Bapak ingat kembali apa ada barang-barang yang dibawa ke 4 terduga teroris ini pada saat menghampiri Bapak? Ya, kata Bapak sih ada yang sebuah rangsel ya. Rangsel cuma nggak gede yang maksimal lah. Ada antara 2 atau 3 karena Bapak juga lupa kata. Sebelumnya apa Bapak pernah melihat ke 4 orang ini Pak? Gimana Bu? Apa Bapak pernah melihat ke 4 orang ini sebelumnya? Apakah sebelumnya ke 4 orang ini sering meminjam keramba warga begitu Pak? Oh enggak, baru kali itu aja ketemu sama orang itu. Begitu juga di sekitar sini warga tidak ada yang mengenal ke 4 orang ini Pak? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Mengenai keramba Bapak ini kalau boleh tahu apa keramba yang ada di sekitar Waduk Jatiluhur ini memang biasa disewakan kepada warga atau bagaimana Pak? Kalau untuk dari PJT sih ya disewakan gitu ya. Kalau untuk orang yang mau mancing ya silahkan aja gitu. Karena kan mancingnya juga dari luar keramba gitu. Ya mungkin untuk mancing duduk aja gitu. Boleh-boleh aja, bebas lah gitu. Dan kerambanya memang disewakan untuk diinapkan begitu Pak? Oh tidak. Kalau kosong nggak ditempatin ya silahkan aja. Kalau mau menginap orang mancing itu ya silahkan. Gitu. Bapak kan bersama keempat terduga teroris ini cukup lama seharian berpindah-pindah tempat. Apa ada cerita-cerita yang dibagikan oleh keempat orang tersebut Pak? Kalau masalah itu saya kurang tahu. Karena itu yang menghadapi itu bapak saya. Gitu. Nggak tahu berbicaranya apa-apa, saya juga nggak tahu. Jika Bapak lihat dari perawakan keempat orang ini, apakah ada beberapa hal yang Bapak nilai mencurigakan? Oh nggak ada sama sekali. Saya sendiri aja nggak curiga bahwa itu dia teroris itu. Pak Ajun ini juga tadi berada cukup dekat dengan lokasi penggerebekan pada saat penembakan juga ya Pak ya? Ya. Bisa Bapak ceritakan situasi pada saat penggerebekan dan penembakan itu Pak? Ya, waktu tadi siang ya sekitar jam 12 lah. Waktu penembakan yang di area di Balong, kalau di kolam terapung, saya ada di lokasi sekitar 20 meter lah kurang lebih. Karena bareng sama Densus ya, dibawa ke situ. Ya waktu udah dikasih peringatan si 2 orang itu yang ada di dalam saung itu. Masih menunggu hasil lebih lanjut dari lembaga yang berwenang. Pesawat Wings Air dengan nomor IW1896 ini memuat 68 penumpang dan 4 kru pesawat dan semuanya diketahui dalam keadaan selamat serta sudah dievakuasi ke terminal.
Petugas Densus 88 bersama Polres Cimahi menggerebek lokasi rumah kontrakan terduga teroris yang berada di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat malam ini. Lokasi ini menjadi lokasi yang kedua dari 3 tempat yang dihuni oleh terduga teroris yang ditangkap di Purwakarta. Personil petugas gabungan ini menggerebek rumah kontrakan yang berada di Kampung Kebon Kelapa, Desa Tani Mulia, Kabupaten Bandung Barat. Petugas bahkan sempat melepas sejumlah tembakan peringatan sebagai antisipasi keamanan. Ada sejumlah barang bukti yang dikumpulkan dan disita petugas untuk penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya petugas gabungan juga sudah menggerebek rumah kontrakan pertama di Kampung Sukamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat sore tadi pasca upaya penangkapan 4 terduga teroris yang berada di Purwakarta. Dalam insiden di Purwakarta, polisi berhasil menewaskan 2 terduga teroris sementara 2 lainnya terluka. Kami akan kembali mengajak Anda bergabung bersama rekan kami, Egit Hapsari, yang saat ini berada di TKP di Purwakarta, Jawa Barat. Egit, tadi sempat ditanyakan kepada Humas Polda Jawa Barat, bagaimana atau apakah mereka menyewa dan tinggal di sana. Tadi dikatakan sepertinya menyewa, tetapi dari pantauan Anda di lapangan, dari informasi yang Anda bisa gali dari orang-orang yang ada di sana, bagaimana? Apakah mereka tinggal di situ atau mereka menyewa? Seperti apa, ya? Zakia, senada dengan pernyataan dari Kabid Humas Polda Jawa Barat tadi, memang informasi terakhir yang kami peroleh dari warga sekitar ini ternyata keempat terduga teroris ini bukan merupakan... Tapi mereka sekitar 15 menit baru dia keluar lewat jendela, dia mau melawan lah, bawa golok. Nah, setelah dia bawa golok, sambil ngimbing golok, langsung ditembak di situ, di tempat. Jadi memang terduga teroris yang pertama ini berusaha untuk melawan polisi, begitu Pak ya? Iya, betul. Yang terduga teroris keduanya bagaimana Pak? Yang kedua yang di kolam itu. Yang satu lagi sekitar 5 menit atau 3 menit, dia keluar lagi muncul, dia sama juga melawan. Langsung ditembak di situ. Selanjutnya bagaimana? Ya setelah ditembak itu, ya udah nggak ada ini lagi, ya akhirnya langsung diperiksa di dalam saung itu. Takutnya ada bahan peledak atau apa, ya tapi alhamdulillah nggak ada bahan peledak itu mencurigakan, cuma ada dokumen-dokumen katanya, kata Densus itu. Terima kasih Pak Ajun atas waktunya. Nah, saya akan beralih ke narasumber kedua saya adalah Bapak Eman Soleman, Ketua RW 3 Desa Cibinong ini. Selamat sore Pak. Sore. Bapak, sejauh penglihatan Bapak gini, apakah Bapak juga sebelumnya pernah melihat atau mengenal keempat orang terduga teroris ini Pak? Sama sekali tidak. Jadi tiba-tiba kejadian ini secara spontan warga mendengar suara tembakan aja. Jadi nggak ada kecurigaan apapun karena di sini lokasinya kan setiap menjelang hari libur suka ada kegiatan memancing dari luar kota Purwakarta ini. Bisa dipastikan bahwa keempat terduga teroris ini bukan warga desa Cibinong ya Pak ya? Bukan. Bapak, sebelumnya bisa diceritakan bagaimana ini bisnis keramba yang dijalankan oleh warga di sekitar Waduk Jatiluhur ini, apakah biasanya disewakan atau bagaimana Pak? Setahu saya ini kalau untuk yang memancing tidak ada istilah sewa, terkecuali ada getek-getek yang di pinggir itu memang sistemnya disewakan. Kalau yang untuk di kolam itu siapa aja yang ikut mancing asal dia sopan teratur biasanya bisa ikut. Cuma itu aja yang saya tahu. Apa ada semacam sistem pendataan bagi warga luar desa Cibinong yang kiranya ingin berkunjung ke waduk untuk memancing begitu Pak? Kalau untuk pendataan nggak ada, soalnya kan ini kan zonanya zona perairan bukan daratan gitu. Kalau daratan memang iya saya suka ada pendataan, untuk perairan kan
Di sini juga merupakan warga sekitar yang menghuni Desa Cibinong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Melainkan keempat terduga teroris ini ternyata baru datang kemarin untuk menyewa salah satu keramba milik warga sekitar. Namun untuk menggali informasi terkait hal tersebut, saat ini saya sudah bersama dengan dua orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Ajun. Bapak Ajun ini merupakan pemilik dari keramba yang disewa dua orang terduga teroris yang merupakan TKP kedua. Dan narasumber kedua saya adalah Bapak Eman Sulaiman. Ini merupakan Ketua RW 3 yang berada di sini bersama saya. Yang pertama saya akan bertanya dahulu kepada Bapak Ajun yang merupakan pemilik dari keramba yang disewa. Selamat sore Bapak. Sore. Ya. Bapak bisa diceritakan asal-usul dari kedua terduga teroris yang menyewa keramba Bapak ini Pak? Ya, jadi gini ya Pak. Jadi waktu hari Sabtu itu sekitar jam 9 itu ada orang yang mau mancing empat orang untuk memancing ke Balong. Ya sama bapak itu dibawakan ke Balong. Nah, setelah itu mancing sekitar jam 12 yang dua orang itu dia pengen tahu ke kampung, dibawa ke kampung. Ya di kampung emang di Balong itu kan nggak ada makanan ya, karena dibawa ke kampung ya kalau di kampung kan ada makanan dikit-dikit. Setelah itu ngobrol, nah di situ juga pernah saya sempat juga dikenalkan sama mereka yang dua orang itu. Ya saya juga pernah tanya ke mereka itu, dia emang mau mancing, lagi mancing di kolam terapung. Saya tanya dari mana, dari Kerawang. Setelah itu ya saya juga udah langsung nggak ada di situ lagi. Ya mungkin sekitar jam 1 atau jam 2 sama bapak itu balik lagi ke kolam terapung. Nah setelah itu udah nyampe ke kolam terapung, mungkin jam 4 itu bapak juga pulang karena si kolam terapung itu dikosongkan kan. Nah, mereka mau nginap, ya kata bapak ya silahkan aja nginap, nggak apa-apa, orang itu kan kosong. Nah setelah itu ya mungkin dia nginap, paginya lagi bapak datang mungkin bawa makanan untuk makanan dia. Saya makan sekitar jam 9 atau jam 10 dia ikut lagi yang beda orang, yang dua orang karena kan orangnya 4 orang ya. Nah, ikut ke rumah, di rumah itu ya dikasih makanan ya semacam kelapa lah gitu. Setelah lagi makan kelapa langsung disergap. Di rumah ini maksudnya keramba Bapak atau rumah tinggal Bapak? Rumah tinggal bapak. Ada di lokasi yang berbeda ya? Iya, lokasi berbeda gitu. Bisa saya konfirmasi kembali